Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya sendiri Gusman. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, saya masih dapat dipertemukan di sini dengan kondisi keadaan sehat walafiat hingga saya bisa menemui penjenengan semua. Alhamdulillah tadi sehabis saya keluar tadi kan ada email yang masuk banyak di WhatsApp saya, itu banyak yang menanyakan juga. Salah satunya yang akan diutarakan sahabat saya di samping ini, dia kan nggak mau terekspos gitu loh, nggak mau terekam. Baik, pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah kalau saya bisa menjawab ya akan saya jawab. Jika nanti kok saya belum bisa menjawab, ya nanti adalah teman saya akan saya undang ke sini, mungkin nanti di kelanjutan video ini akan dijelaskan. Baik, pertanyaannya apa manfaat merawat pusaka ya Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Silvi di Bandung. Oh, dari Mbak Silvi di Bandung. Apa manfaatnya merawat pusaka atau merawat peninggalan gitu tak? Nggih. Kalau tentang merawat pusaka, merawat peninggalan itu manfaatnya banyak. Salah satu contoh kita ini bahwa kita ini paling bener. Wah, jangan kita itu merawat pusaka atau apa peninggalan yang aneh-aneh itu jangan dilarung aja. Saya kira kurang bagus. Karena apa? Seperti kita merawat peninggalan mbah-mbah kita ya. Seandainya gini, seandainya satu contoh tanah ini kan juga peninggalan orang tua atau peninggalan mbah-mbah kita dahulu. Kalau kita nggak merawat, ya akhirnya kan nggak manfaat juga. Iya nggak? Yeah. Itu salah satu contoh. Terus contoh lagi peninggalan zaman dahulu seperti pedang Nabi Muhammad, tongkat Nabi Musa. Ternyata kan juga dirawat di museum kan? Yeah. Nah terus kalau dihukumi itu syirik atau itu musyrik atau mendekati itu kan bagi orang yang nggak ngerti. Kalau yang ngerti ya enggak lah. Dan peninggalan yang memang itu banyak unsurnya mengandung gimana ya, menjelaskan repot. Bagi orang yang nggak ngerti biasanya itu dihizib itu artinya diyakini, terus dirituali. Nah ini yang nggak benar. Ya sudah, dirawat aja di rumah, nanti kan ketemu sendiri ada manfaatnya kok, pasti ada manfaatnya. Satu contoh kitab suci Al-Quran itu kan kita juga harus merawat, menjaga kan, sama lah. Loh, itu kan benda, sama semuanya benda. Cuman kalau pusaka disamakan dengan benda, Quran ya nggak bisa, nggak sama kan. Quran itu kan ucapan Allah atau wahyu yang ditulis di situ kan nggak sama gitu. Tapi semuanya itu peninggalan mbah-mbah kita dahulu yang seharusnya kita rawat, kita lestarikan. Itu semuanya ada filosofinya gitu loh. Jadi kalau kemarin kan ada yang bilang sama saya, Gus nggak usah mendekati hal-hal itu. Kan mendekati jadi ini nggak usah nyedekin ngono kuwi, marai sirik. Ya, tidak boleh mendekati barang-barang hal-hal semacam itu kan ngono, marai sirik. Terus nggak usah praktek yang gini-gini. Sing praktek yo sopo lah ya, kedatang ke sini minta bantuan, kalau saya bisa ya saya tulung kan. Ya, sekiranya bisa ditolong. Nah, kan gitu. Nggak ada unsur lain-lain kan. Kan ngono. Ya.
Nah, pemahaman orang kebanyakan nggak ngerti. Yang ngerti kan yang bersangkutan. Yang terpenting di hati kita tetap saja kita berdoa sama Allah. Ya Allah, ini saya punya saudara ini ke tempat saya dan minta pertolongan. Ya kita mintalah sama Allah, semoga apa yang tujuannya orang ini terkabul kan gitu. Bukan kita itu meminta ke hal-hal yang menunggui itu loh maksudnya. Ayo terus, apa lagi? Menurut Islam, apa hukum jika kita merawat pusaka? Bagaimana hukumnya? Gimana, Balenon? Bagaimana hukumnya menurut Islam ketika kita merawat pusaka? Oh, pusaka kan banyak ya, peninggalan, ngono. Apa ya? Pusaka itu banyak. Seperti baju. Itu bisa diartikan juga pusaka. Peninggalan orang dulu. Oh, pusaka nih mbah iki baju. Ya dirawat. Nggak ada hukumnya. Semuanya itu tergantung pada yang merawat. Dirinya yang merawat itu. Dia itu yakin dalam arti melenceng teko keyakinannya bahwa semuanya itu ya umur Allah Ta'ala itu hanya titipan sing awake dhewe wajib ngrumat, aja kok malah diguwak kan mubadir. Aja meneng diguwake terus diterima wong sing gak ngerti malah dadi karu-karuan. Seandainya seperti itu satu contoh. Lagi kalau pusaka bisalah kita melarung. Dah tak buang. Lah, dilarung itu kan barangnya. Khodamnya atau biasanya orang dulu kan pasti ada sesuatu di situ. Itu kan nggak mungkin dibuang. Ya, dibuang itu kan barang lahiriahnya. Seandainya saya diruyah, ya tak? Diruyah. Kan banyak kejadian bukan saya ini bukan ngomong biasa kan. Ada orang diruyah. Oke lah diruyah boleh. Memang itu anjurannya kan seperti itu. Iya. Nah, ketika diruyah, yang masuk di situ jinnya itu atau makhluk yang masuk di situ itu makhluk yang kuat. Diruyah ya umur diguyu. Pokoknya aku mau coba diterokne malah gitu loh. Gelem ilang sak kolo-kolo, nanti ya habis itu ya kembali lagi. Kalau orang yang diruyah nggak bisa bentengi dirinya, kembalinya tetap pada diri kita ini. Orang lain itu hanya bisa berusaha menolong, kembalinya tetap yang bersangkutan. Enak yang bersangkutan mari diruyah sesuk balik mana ya percuma, itu ya tetap aja balik kan gitu. Itu satu logikanya seperti itu. Contoh lagi orang seperti di narkoba lah taruhlah. Dituturono nak gurung wong entuk hidayah kok ngene Gusti Allah di DKO penjara ya tetep ae kan gitu sama. Kembalinya tetap nang awake dhewe masing-masing. Ya kita itu diwajibkan untuk nolong semampu diri kita. Kita bukan Allah yang menempatkan di situ ya juga Allah. Iya kan? Karena Allah gurung wae dalan iki ngalih. Lah awake dhewe iki ngeliya kaya apa ya tetep ae balik. Wong awake dhewe dudu apa-apa. Itu loh, itu satu contoh itu seperti itu. Kalau kita itu bertauhid gitu loh. Terus apa lagi? Ada juga yang bertanya, bahaya nggak sih Pak kalau pusaka tidak dirawat dengan baik? Ya tetap aja. Kalau masih ada histori ya. Orang dulu itu biasanya kalau merawat sesuatu itu peninggalan. Orang dulu kan belum ada Islam itu kan masuknya baru-baruan. Sebelum itu kan orang itu masih di kepercayaan atau apa, percaya dengan hal koyok pohon segede terus dipuja kan gitu kan orang dulu. Iya. Ya tetep aja kalau nggak ngerti ya itu sama seperti kita merawat pisau lah.
Lah gak iso ngrawat, wisone tayengen, iya to. Terus digawe ngerajang janganan. Gawe tayeng sing ngerajang janganan. Tayenge dilebokne awak katut ning janganan kono. Ya dadi titanus gitu loh, dadi penyakit sama. Jadi umpama iki motor, sepeda motor. Ya ngerti sepeda motor ngerti, tapi nek gak ngerti ngrawate ya ditumpakno ya tetep ae. Kan gitu. Ya sama seperti itu. Jadi jika kita nggak ngerti, ya mending dikongkon ngueno sing ngerti. Babe pusaka itu mencari tuan, mencari nggon sing cocok kanggo dhek gitu loh, mencari tuan. Seandainya ada orang ke tempat saya, terus ngene gaman ngene iki, Gus, tolong ini ditawar. Terus saya hanya pelantaran aja. Seandainya ada orang lagi kok saya itu ya mungkin iki kanggone wong kuwi mang kan gitu, hanya pelantara. Itu loh biasanya seperti itu. Terus apa nih? Bisa menjelaskan nggak Pak bagaimana cara yang baik dan benar cara merawat pusaka? Menurut Bapak bagaimana caranya? Kalau merawat pusaka itu biasanya, kalau orang dulu biasanya itu melihat tanggal, misalnya di hari Suro atau 1 Muharram, ya nggak tahu lah. Pokoknya itu kalau saya sih biasanya kan tanggal 1 Suro itu saya bersihin kan biasanya. Bukan kok saya percaya di hari Suro itu begini, enggak. Cuman saya hormatilah orang dulu, mbah-mbah kita dulu kan seperti itu. Ya menurut gitu aja. Kalau merawat, dicuci tiap saat pun bisa, boleh. Wong ibaratnya awake dhewe nyuci klambi, wis ronak rusuh randang dicuci, dijarno wae, ngenteni sok suro ya apek. Kan gitu. Iya. Ya mending nek wis ronak kuwi rusuh ya ndang dicuci wae. Lah dene wis resik, sumber nak suro dicuci maneh ra apa-apa kan gitu. Yeah. Ibaratnya seperti itu. Yeah. Semakin kita merawat ya semakin bagus. Loh, terus gini kembali ke flashback ke belakang. Kalau memang itu pusaka ataupun apalah jenisnya, kenyataan realita yang kita hadapi atau cerita yang nyata asli itu sejarah ya. Para wali-wali dahulu, para ulama dahulu, bahkan bukan dahulu, sekarang pun ada. Wali Songo, terus Pangeran Diponegoro, para pejuang dahulu, semuanya banyak yang memiliki pusaka gitu. Terus awake dhewe mentang-mentang orang ngerti apa-apa terus ngukumi saenake apa ya iso? Enggak bisa. Enggak iso to. Nggih. Umpama gapi lha apa wong dhisik gak dua. Nah, itu filosofinya seperti itu. Apa itu ada histori, ada sejarah yang harus kita jaga. Oh, orang tua saya dulu seperti ini, kan gitu ya. Nah, ya saya harus bisa menjaga martabat itu. Intinya seperti itulah. Kalau pusaka atau apa lurus bentuknya itu filosofinya orang itu moga-moga bisa lurus atas. Gak menggok-menggok. Dadi nek pomon duwe masalah apa tetep nang Allah Taala. Itu sanepan, bahasa sanepan. Nah, seperti itu. Terus ana apa nih? Saya memiliki usaha dan saya sudah berusaha dan berikhtiar. Kok tetap saja tidak dapat pembeli? Apakah yang saya lakukan ini, apa yang harus saya lakukan agar usaha saya ini semakin lancar? Nah, itu dari mana?
Ini dari Mbak Risma. Mbak Risma dari Makassar. Oh. Kan Mbak Risma matur nuwun, terima kasih atas pertanyaannya yang dari Makassar yang sudah WhatsApp saya. Ini ya Mbak ya. Banyak video-video yang setelah saya jelaskan di belakang-belakang itu. Kalau jenengan mengikuti konten saya, mungkin di belakang-belakang kan banyak saya menjelaskan tentang bagaimana caranya cepat usaha kita itu lancar. Ya minimalnya lancar lah, nggak usah muluk-muluk bicara yang aneh-aneh. Minimalnya kita usaha itu bisa lancar. Nah itu dulu, nggak usah bahas yang aneh-aneh dulu. Minimalnya usaha kita itu lancar, barokah, ada manfaatnya, ada barokahnya, walaupun itu untung sedikit dari usaha, ya kita terima, alhamdulillah, gitu. Ya itu kan di belakang video kan sudah saya jelaskan, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah sholat malam, banyak-banyaklah sholat duha. Duha itu ya percaya nggak percaya, cobalah ya kalau nggak percaya. Duha itu ditekuni sambil lalu membaca sholawat nariyah gitu loh. Sholawat nariyah itu jarine guruku dhisik, sapa wong sing akeh-akeh maca sholawat nariyah rezekine kaya udan terus. Tapi yo ora kena dihukumi ngono, tapi kudu sing tenanan, ora oleh setengah-tengah. Bape awake dhewe njaluk nang pangeran ku enggak langsung belek. Kan enggak langsung instan. Enggak langsung instan. Kecuali nek awake dhewe itu minta pertolongan nang gone golek pesugihan, golek penglarisan, itu biasanya kan direwangi karo makhluk-makhluk lain, itu spontan bisa. Tapi kalau urusan nang Allah itu biasanya menguji kesabaran kita dulu lah, sejauh mana keimanan orang itu kan. Ya ibaratnya, nah ini satu contoh. Ada kemarin itu orang ke tempat saya minta pengasihan Semar Mesem. Nah Semar Melet atau Semar Mesem aku gak ngerti. Kalau dulu saya juga pernah seperti itu. Ke tempatnya Mbah Yai saya bilang, Mbah Yai, saya ingin mendapatkan ilmu Semar Mesem. Ini sama Yaiku diguyu, sama abahku juga diguyu. Lah iya, kok mau jaluk ku sing aneh-aneh. Lah jarine terus sing anu to, Pak. Aku mesti takok ambek Bapak dhisik. Nggih. Takok. Aneh-aneh we. Ojo sing aneh-aneh ngono kuwi gak oleh. Lho kok mboten asal? Ya mung gak oleh. Bapak ku ilmu melarati. Aku bingung ilmu melarati. Kok enek ngasihan kok ilmu melarati kan? Ya mesti ini kan gak logikane. Terus akhir-akhir saya dewasa, saya tanyakan lagi itu, tak ajak nonen, wong sing gue sing ngerti lah. Ternyata arti daripada ilmu melarati itu ning pengasihan iki. Itu ternyata memang bener. Kene ngopo kok iso ngono? Umpama awake dhewe mikat kae kena duwi entek. Iya ta? Duwi entek. Engko ganti nek. Golek maneh, entek maneh, ganti maneh, golek maneh. Lah iku kan ilmu gak barokah, ilmu melarati. Ketok tuwek sok ya tetep ae ngono kuwi, gak enek puase. Kuwi yang dinamakan ilmu gak manfaat. Ya mending kita itu menurut guruku dulu, mending awake dhewe minta sama Allah Ta'ala, wis kunci, nggak ada lagi. Nah kalau kita ingin dikasih sama makhluk, ya sering-sering membaca seperti Quran itulah. Quran itu dibaca, mari dibaleni khatam, baleni maneh. Satu hari satu makra, satu juz. Besok kalau
kan kalau 1 juz atau 1 nganu kan 1 bulan wis hatam kan. Iya. Dibaleni maneh, dibaleni terus. Itu pasti sama Allah akan dikasih derajat yang baik, yang bagus. Nah itu enak pertanyaannya bukan? Ya sudah, jika nanti penjelasan saya ini kurang begitu dapat dimengerti, insya Allah akan saya bahas nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, atau saya akan dengan temen nanti saya akan membahas masalah ini, karena ini memang banyak orang yang dapat masalah seperti ini. Dari saya yang hanya saya bisa menjelaskan sedikit secuil penjelasan saya itu, mungkin semoga bisa dimengerti dan semoga bisa mendapat hidayah sama Allah. Jika ada yang salah pun atau kekurangan saya menjelaskan, saya mohon maaf. Jadi saya cukupi sekian dulu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.